Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kita teman-teman di channel Kursus Kilat. Dan kali ini saya baru saja membuat ini apa ya namanya, dokter charger ya. Ini sebenarnya ada yang modelnya digital ya, seperti di gambar ini. Dan itu lumayan juga harganya, mungkin sekitar ya 200-300 gitu lah ya mungkin ya. Dan kebetulan saya memang juga belum punya itu, jadi saya coba berusaha untuk membuatnya walaupun dengan modul analog seperti ini ya. Tapi ini walaupun analog seperti ini, tapi kalau kita bisa membaca ampere meter ya pasti kita bisa pahami lah cara kerjanya ini ya teman-teman. Dan ini saya buat dari bahan bekas aja ya. Kebetulan saya punya ampere power supply yang sudah jadi rongsokan ya. Dan kalaupun teman-teman misalnya mau beli alat ini ampere meter ini tidak mahal juga ya teman, paling 15 ribuan atau 20 ribu gitu mungkin. Oke, bagaimana cara membuatnya? Tonton terus video ini. Dan untuk membuat dokter charger yang saya buat tadi, itu tentunya kita membutuhkan ampere meter ya. Dan di sini saya punya ampere meter analog itu teman-teman. Sebenarnya sih kalau ampere meter digital itu lebih bagus, cuman karena saya punyanya ini aja, analog aja ya, terpaksa saya pakai ini aja. Dan ini pun cabutan dari power supply yang sudah jadi bangkai ya, ini saya ambil. Kemudian ini juga, yaitu konektor satu soket USB, ini saya cabut juga dari modul power bank yang sudah tidak terpakai, saya cabut. Dan kemudian ini kabel data USB ya, ini yang 4 kabel ya teman-teman. Jadi sekarang kita lanjut aja untuk pemasangannya ya. Pertama-tama yang saya pasang dulu di sini itu adalah untuk apanya nih, untuk konektor USB-nya ya, karena ini nantinya akan kita pakai mengecas, untuk pakai mengetes untuk casan. Dan teman-teman perhatikan, jika lidahnya di bagian bawah, maka positifnya di bagian sini ya, ini, di bagian ujung sini positifnya, jangan sampai kebalik ya. Nah ini perhatikan, lidahnya di bagian bawah, itu artinya positifnya di bagian sini. Oke. Saya akan pasang dulu. Positifnya tadi di bagian sini ya. Oke. Kita pasang dulu positifnya. Dan kemudian untuk kabel warna putihnya itu di samping positif ya teman-teman, jangan sampai kebalik juga yang ininya. Ini sebenarnya tanpa ini pun sebenarnya bisa ya teman-teman, tanpa data USB ini. Cuman kalau tanpa data USB otomatis kalau ngecas itu tidak bisa nambah ya teman-teman casnya. Oh jadi pengisian hampa. Oke, kemudian kabel hijaunya. Nah, oke ya. Jadi berjejer seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini negatifnya, nanti tidak kita langsung sambung ke sini, tapi kita harus pakai sambungan ini dulu teman-teman. Kabel, potongan kabel ya, bisa teman-teman lihat ini potongan kabel, saya sambung ke bagian negatifnya. Oke, sudah juga. Kemudian ini teman-teman. Oke, kita lepas aja dulu supaya lebih enak kelihatannya. Nah, di sini teman-teman, untuk menyambung ke ampere meter ini caranya seperti ini ya. Ini yang dari USB, kabel yang dari USB ini kita sambung ke bagian negatif sini ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat, perhatikan di belakangnya ini.
Nah, ini masuknya dari sini ya teman-teman. Untuk yang dari USB ya, masuknya di sini. Kita sambungnya ke sini teman-teman. Oke. Nah, kemudian yang dari potongan kabel tadi kita sambungkan ke sini. Ini sangat mudah ya teman-teman. Semoga teman-teman gampang memahaminya lah ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Negatifnya masuk ke ampere meter. Oke, saatnya kita untuk melakukan pengetesan dulu. Karena ini sebenarnya sudah selesai teman-teman. Kita tinggal melakukan pengetesan lagi. Oke, kabel datanya mana ya? Oh, ini dia. Oke, ini kabel charger yang saya akan pasang. Kemudian saya akan tes di HP ini. Kebetulan ada servisan. Kita coba dulu. Oh, maaf teman-teman, rupanya saya belum colok ini. Ini kita sambungkan ke batok chargernya ya. Oke. Nah, ini dia. Otomatis ampere naik jika HP dalam kondisi sehat ya. Itu dia. Nah, saya coba colok lagi ya, supaya teman-teman bisa lihat. Ini untuk HP yang sehat ya. Nah, ini casnya masuk, kemudian ampernya juga naik. Nah, ini ampernya di atas 0,6 ya teman-teman, itu jika HP normal. Sebenarnya sih standarnya itu saya perhatikan biasanya di 0,4 sudah cas sudah masuk teman-teman, tapi di bawahnya itu masih meragukan ya. Masuk apa tidaknya itu masih meragukan kalau di bawah 0 atau di bawah 0,4 atau di bawah 0,2. Yang normal saya perhatikan itu di atas 0,4. Nah, ini casnya masuk ya teman-teman. Ini artinya charger normal. Cuman di sini saya tidak punya untuk mencontohkan HP yang tidak mengisi ya, yang casnya rusak, saya tidak punya. Oke, lanjut kita rangkai kembali di tempat. Saya akan membuat tempat untuk merapikan ininya. Saya di sini kebetulan saya punya kotak ini ya, jadi saya akan masukkan ke dalam sini, jadi tampilannya lebih bagus ya teman-teman. Oke, saya akan buat dulu tempatnya, kemudian nanti kita akan praktikkan lagi setelah semuanya sudah selesai. Karena di sini yang paling utama itu merakitnya teman-teman. Untuk tempatnya ini ya terserah teman-teman mau jadikan tempat apa gitu ya, mau jadikan seperti ini pun juga tidak apa-apa ya teman-teman, karena ini sudah berfungsi. Karena yang paling utama adalah fungsinya aja teman-teman. Kalau untuk masalah tempat itu cuma estetika aja. Oke, tonton terus video ini sampai selesai teman-teman, karena kita akan membuat tempatnya ini. Dan mungkin saya akan cut aja dulu videonya, setelah saya buat baru saya petayangkan lagi. Oke. Dan ini dia teman-teman, setelah saya buatkan tempat kotak dan sudah saya juga pasang USB-nya dari belakang. Ini untuk masuk ke charger, dan dalamnya seperti ini aja, sama seperti yang tadi ya. Ini tempatnya ini cuma untuk menambah kesan estetik aja ya, supaya tampilannya lebih bagus. Dan sekarang saya akan mencobanya lagi setelah dibuatkan casing. Kita coba colok lagi di sini. Di sini USB-nya saya taruh di tengah. Nah, seperti ini ya. Dan coba kita cek di sini menggunakan HP Vivo. Oke, dia sudah ada gambar petir, ampernya juga sudah naik ya. Ini ampernya 0,8, dia bisa sampai 1 ampere ya.
pada saat pengisian. Jadi ini menandakan HP dalam keadaan normal ya teman-teman. Jika sebenarnya seandainya HP ini seandainya tidak mau mengisi atau tidak mau ngecas, dia akan sampai di 0,2 aja teman-teman. Di sini 0,2, dia sampai di 0,2 aja kalau memang pengisian tidak stabil ya. Pengisian apa nih? HP dalam keadaan tidak bisa mengecas, dia cuma sampai di 0,2, bahkan tidak bergerak sama sekali. Dan juga pada saat seandainya HP ini konslet pengisiannya, casnya atau HP-nya mungkin konslet, dia langsung mentok teman-teman, langsung mentok jarumnya nih di sini, dia langsung mentok dia ya. Oke. Oke. Dan di sini kebetulan saya juga sudah membuat kabel untuk menyuntik baterai ya teman-teman, dan saya juga akan melakukan penyuntikan baterai dengan menggunakan ini, dengan cara seperti ini ya. Ini kabel yang sudah saya buat tadi juga untuk penyuntikan baterai. Ntar mana ke baterai yang bisa buat ngetes ya. Oh, ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita tahu kalau misalnya biasanya kita ngecas nyuntik baterai langsung dari charger, itu kan kita tidak tahu ya itu tersambung apa tidaknya, karena kita tidak ada ini indikator. Kalaupun teman-teman menggunakan power supply, biasanya power supply gampang rusak teman-teman kalau dipakai nembak, kalau terus-terusan dipakai nembak baterai ya. Jadi ini sangat bermanfaat untuk menembak atau menyuntik baterai yang habis sama sekali ya. Ini sangat bermanfaat, jadi kita bisa tahu dia tersambung apa tidaknya. Nah, ini dia teman-teman, ini jarumnya sampai mentok, jadi nanti makin berisi baterainya makin menurun ininya nih, ampernya. Nah, ini dia, ini bukan konslet ya, tapi memang pada saat mengisi ini sebenarnya lebih 1 ampere ya, cuman karena ampere meter ini cuma sampai di 1 ampere aja, jadi dia mentok seperti ini. Tapi ini sudah menandakan kalau kita menyuntik baterai itu, baterai casnya masuk teman-teman di baterai, daripada kita tidak pakai indikator sama sekali, kan kita tidak tahu masuk apa tidaknya ya. Oke teman-teman, sekian aja mungkin video dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.